Cinta Bernoda Darah, Jilid 10 bagian 2. Tidak, kau harus menurut perintahku, Hek Giamlo. Si tengkorak hitam menggeleng-geleng kepalanya dan mendengus tak acuh. Kau lihat apa ini? Kau harus tunduk kepadaku. Lin Lin mencabut keluar pedang besi kuning dan menodongkannya ke arah Hek Giamlo. Melihat ini, para anak buah perahu serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi Hek Giamlo mendengus aneh dan sekali tubuhnya bergerak, ia telah menyergap maju dan tiba-tiba Lin Lin merasa tubuhnya menjadi kaku dan pedang itu telah terampas oleh Hek Giamlo. Tengkorak hitam itu mengeluarkan suara perintah dalam bahasa Khitan dan 5 orang yang berlutut di belakang Lin Lin, tiba-tiba melompat dan menerkam gadis itu, menelikung kedua lengannya ke belakang dan mengikatnya dengan sehelai sabuk sutera yang kuat. Di lain saat, ketika mereka melepaskan Lin Lin, gadis itu sudah terbelenggu kedua tangannya di belakang tubuh. Lin Lin terkejut, sama sekali tidak mengira bahwa orang-orang itu, termasuk Hek Giamlo, akan berani melawannya. Akan tetapi ia tidak takut, malah ia lalu memaki-maki. Keparat kau, Hek Giamlo. Awas kau, sesampainya di Khitan, akan kuberitahu kepada Sri Baginda tentang perlakukanmu yang kurang ajar agar kau mendapat hukuman penggal leher. Hek Giamlo mendengus, kemudian memberi perintah dalam bahasa Khitan. Agaknya ia menyuruh pergi para anak buahnya karena mereka itu seorang demi seorang lalu menghilang ke dalam dan ke balik bilik perahu. Kemudian Hek Giamlo menghadapi Lin Lin yang berdiri dengan tegak walaupun kedua tangannya terbelenggu. Ya Lin, ucapanmu ini mengingatkan aku akan ibumu. Dahulu ibumu juga hendak memenggal leherku, malah ia telah menyiram mukaku dengan racun. Kau tahu aku siapa? Nah, tengoklah baik-baik. Cepat sekali Hek Giamlo merenggut kedoknya dan Lin Lin menjadi pucat, memandang terbelalak pada wajah seorang laki-laki yang bentuknya tampan gagah, akan tetapi wajah itu mengerikan karena tidak berkulit lagi. Daging muka itu, atau lebih tepat tulang-tulangnya terbungkus kulit tipis licin, hidung dan bibirnya yang masih bagus bentuknya itu pun menjadi mengerikan dengan kulit tipis berkerut dan putih seakan-akan tidak berdarah. Matanya tidak berbulu lagi, alisnya pun hilang, kepalanya tidak berambut. Benar-benar wajah yang mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada wajah Cui Bengkui. Kau siapa? Dengan suara lirih dan penuh kengerian Lin Lin bertanya. Secepat tadi ketika merenggutkan kedoknya, Hek Giamlo sudah memasangnya kembali. Kedok tengkorak itu agaknya tidak mengerikan lagi dibandingkan dengan muka yang bersembunyi di balik kedok. Kau telah melihat wajahku? Wajah yang dahulunya tampan gagah. Karena aku berdosa mencinta ibumu, aku mendapat perlakuan begini kejam. Ibumu menolak aku, kakaknya sendiri seayah lain ibu, dan dia memilih seorang prajurit biasa menjadi suaminya, yaitu ayahmu. Hek Giamlo diam sejenak, agaknya menahan kemarahannya. Lin Lin teringat akan cerita Kim Lun Seng Jin tentang putri mahkota Khitan yang bernama Tayami, yang menurut Kim Lun Seng Jin adalah ibunya. Teringat ia betapa kakek itu bercerita bahwa putri Tayami bersama suaminya, seorang prajurit gagah perkasa dan pilihan, gugur dalam perang melawan musuh karena ada saudara-saudara ibunya yang berkhianat. Mengingat ini, serta-merta naik darah panas ke kepalanya dan mulutnya menyerang dengan ejekan. Jadi kaukah orangnya yang berkhianat, bersekutu dengan kerajaan Sung sehingga bangsaku dipukul hancur di Sanxi, dan ibu serta ayahku gugur. Enak saja mulut Lin Lin menyebut, bangsaku, dan ayah ibuku, karena memang ia sudah tidak ragu-ragu lagi. Inilah musuh besarnya yang sesungguhnya, orang yang menjadi biang keladi kematian ayah bundanya yang gugur sebagai pejuang bangsa yang gagah perkasa. Kau pandai menduga? Ya, memang betul begitulah. Akan tetapi pembalasanku ini tidak berlebihan. Kau sudah melihat mukaku yang disiram air beracun oleh ibumu. Aku tidak percaya ibu seganas itu. Kecuali kalau kau melakukan hal yang jahat, untuk membela diri mungkin ibu terpaksa harus menggunakan racun. Kau memang pandai menduga, agaknya arwah ibumu yang berbisik di dalam hatimu. Aku tidak bersalah, dosaku tidak berarti. Ibumu cantik jelita, seperti engkau begini, dan aku dahulu seorang pria yang tampan dan muda, penuh semangat dan nafsu. Aku hanya memasuki kamar ibumu, hendak mencumbu rayu, sudah sewajarnya antara pria dan wanita. Tapi semenjak itu aku benci kepadanya. Lin Lin dapat membayangkan semua itu, biarpun ia tidak mendapat cerita yang jelas, namun ia dapat menduga apa yang telah terjadi pada masa sebelum ia terlahir di dunia itu. Hek Giamlo, kalau begitu sikapmu tunduk kepadaku hanya pura-pura. Kau menawanku mau apa? Secara tidak terduga,
Hek Giamlo kembali menjura dengan penuh penghormatan. Ih, tak perlu membadut dan berpura-pura lagi, bentak Lin Lin. Tuan Puteri Yalin, hamba tidak berpura-pura. Hamba Hek Giamlo hanya mentaati perintah Sri Baginda atau kakak hamba sendiri. Paduka harus hamba bawa ke Khitan dan di sana Paduka akan dikaruniai anugerah sebagai permaisuri menjadi ratu di sisi Sri Baginda kakak hamba. Apa? Lin Lin menjerit. Kalau dia itu kakakmu, dan kau kakak saya ibuku, berarti kau dan dia itu masih pamanku. Dia paman tua, dia uwaku, masa dia hendak memperistriku? Gila kau, heh, tidak ada yang gila, Tuan Puteri. Banyak laki-laki beristrikan wanita muda lagi cantik. Ibu Paduka memang saya dengan hamba dan Sri Baginda, akan tetapi berlainan ibu, jadi di antara kita sudah bukan apa-apa. Paduka akan menjadi ratu di Khitan, menjadi junjungan di samping Sri Baginda, karena itulah hamba juga menjadi hamba Paduka. Hanya karena Paduka tidak mau sukarela pergi ke Khitan, terpaksa hamba membelenggu Paduka. Gila, kau dan semua orang Khitan yang gila ataukah aku yang berubah gila? Raja Khitan, kakakmu itu selamanya belum pernah melihat aku. Kenapa dia bersikeras hendak menawanku dan mengambilku sebagai permaisuri? Di dunia ini, mana ada peristiwa yang lebih gila daripada ini? Paduka akan menyesal mengeluarkan caci maki seperti itu, Tuan Puteri. Kakak hamba Sri Baginda mengambil keputusan ini berdasarkan kebijaksanaan yang luar biasa. Mengingat bahwa Paduka masih keturunan langsung dari Kaisar tua, dan banyak panglima tua yang mengharapkan Paduka duduk menjadi yang dipertuan di Khitan, kebijaksanaan yang paling tepat adalah mengangkat Paduka menjadi permaisuri. Sudahlah, harap Paduka sudi mengasuh. Tidak, aku tidak sudi, tidak mau. Aku tidak sudi pergi ke Khitan. Pada saat itu, sesosok bayangan hitam berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu Lai Bok Liong sudah ada di belakang Lin Lin. Tangan kirinya berusaha merenggut putus sabuk sutera yang mengikat tangan gadis itu, sedangkan tangan kanannya menodongkan pedangnya ke dada Hek Giamlo. Jangan takut, Lin Moy, aku membelamu, bisik pemuda itu sambil mengerahkan tenaga tangan kirinya untuk melepaskan ikatan kedua tangan Lin Lin. Gadis itu terkejut sekali. Andai kata suling emas yang menolongnya pada saat itu, tentu ia akan merasa bahagia dan girang sekali. Akan tetapi Lai Bok Liong, ia cukup mengenal sahabat ini dan tahu sampai di mana tingkat kepandaiannya. Tidak jauh selisihnya dengan kepandaiannya sendiri. Mana bisa menang menghadapi Hek Giamlo yang berdiri dengan tegak dan tak bergerak itu? Tidak saja akan sia-sia usaha pertolongan Bok Liong, malah sebaliknya selain ia sendiri tidak akan tertolong, pemuda ini malah akan menghadapi bahaya pula. Para anak buah perahu bermunculan, akan tetapi mereka hanya berdiri tertegun, tidak berani turun tangan sebelum menerima perintah Hek Giamlo yang tampak tenang-tenang itu. Agaknya iblis tengkorak ini sengaja membiarkan Bok Liong melepaskan belenggu Lin Lin. Buktinya ia diam saja, hanya berdiri bertolak pinggang seakan-akan ia gentar karena ditodong pedang oleh Lai Bok Liong. Akhirnya terlepas juga ikatan tangan Lin Lin dan pemuda itu segera menarik tubuh Lin Lin supaya berada di belakangnya, sedangkan ia sendiri memasang kuda-kuda, siap menghadapi lawan. Sikapnya gagah sekali dan pemuda yang tegap ini sudah siap sedia mengorbankan nyawanya untuk membela gadis yang telah merampas hatinya. Tiba-tiba Lin Lin teringat akan sesuatu dan wajahnya berseri, timbul harapan di hatinya. Tentu, pikirnya, tentu guru pemuda ini ikut datang, kalau tidak, masa Bok Liong akan seberani ini menghadapi Hek Giamlo? Liong Koko, mana gurumu? Bisik Lin Lin penuh harap. Bok Liong tidak menjawab, matanya bergerak-gerak memandang Hek Giamlo dan para anak buah Khitan yang bermunculan dan mengurungnya di atas perahu yang lebar itu. Perahu mulai bergoyang sedikit karena pergerakan mereka. Ia tidak dapat menjawab karena memang ia datang tidak bersama suhunya. Pemuda ini merasa khawatir sekali ketika melihat Lin Lin lenyap secara aneh bersama orang-orang Khitan. Hatinya sudah terampas oleh senyum dan sinar mata Lin Lin. Lai Bok Liong pemuda perkasa murid Gan Lopek itu telah jatuh cinta kepada Lin Lin. Karena itu, tanpa mempedulikan lagi peristiwa yang amat aneh dan menyeramkan yang terjadi di ruangan sembahyang Bengkau, ia menyelinap pergi dan secepat kilat ia lari menyusul rombongan orang Khitan. Ia terus membayangi mereka sampai mereka tiba di pinggir sungai dan melihat kekasih hatinya itu dihadapkan Hek Giamlo dan dirampas pedangnya lalu diikat tangannya. Lai Bok Liong lupa segala, menjadi nekat dan cepat ia bertindak untuk menolong Lin Lin. Tentu saja ia cukup maklum betapa lihainya Hek Giamlo, akan tetapi untuk membela Lin Lin yang dipuja di dalam hatinya, jangankan hanya menghadapi seorang Hek Giamlo, biar di situ ada 10 orang Hek Giamlo sekalipun, ia tidak akan mundur selangkah dan siap mengorbankan nyawanya untuk membela Lin Lin.
Melihat cara Bok Liong menodongkan pedang dengan tubuh agak bergoyang-goyang, Hek Giamlo mengeluarkan suara mendengus. Orang muda, mana gurumu Gan Lopek si badut gila itu? Suruh dia yang keluar menghadapi aku. Diam-diam Bok Liong terkejut. Dengan melihat cara ia memasang kuda-kuda saja iblis ini sudah mengenal ilmu silatnya, terang bahwa sekarang ia bertemu lawan yang seimbang gurunya. Akan tetapi ia tidak gentar dan tidak menjawab ucapan Hek Giamlo, melainkan menjawab pertanyaan Lin Lin tadi. Lin Mo, jangan takut. Untuk menolongmu dari para iblis ini, tidak usah suhu yang maju, cukup dengan aku saja. Kemudian ia menghadap Hek Giamlo dan berkata lantang. Hek Giamlo, kau seorang Lo Qianwei yang berilmu tinggi. Tidak seharusnya kau memaksa nona ini yang tidak mau ikut ke Hitan. Harap kau orang tua suka memandang muka suhuku dan membebaskannya, biarkan dia pergi bersamaku kemana ia suka. Kelak kalau aku atau suhu lewat Hitan, tentu tidak lupa singgah untuk menyampaikan terima kasih dan hormat. Ucapan Bok Liong ini adalah ucapan gagah seorang tokoh Kang Ou terhadap tokoh Kang Ou lain, dan biasanya orang-orang Kang Ou tunduk akan sopan santun Kang Ou seperti ini. Akan tetapi Hek Giamlo mendengus dan berkata singkat, bocah gila, melihat muka tolol gurumu, aku mau ampunkan kau. Hayo lekas kau minggat dari sini dan jangan mengganggu urusan kami. Tuan Puteri Yalina akan ikut bersama kami, sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganmu. Pergi. Berbareng dengan ucapan ini, Hek Giamlo menggerakkan lengan bajunya yang berubah menjadi sinar hitam menyambar ke arah dada Lai Bok Liong. Tenaga sakti yang dahsyat merupakan angin yang kuat sekali menyambar ke depan. Bok Liong sudah siap sedia, cepat ia lompat menghindar ke samping. Tubuhnya bergoyang-goyang, pinggulnya megal-megol akan tetapi tahu-tahu pedangnya sudah menyelinap di antara sambaran angin, mengirim tusukan balasan ke arah lambung si iblis tengkorak. Diam-diam Hek Giamlo kaget dan kagum. Jarang sekali terdapat di dunia Kang Ou seorang muda yang dapat menghindarkan serangannya dan seketika dapat balas menyerang. Maklumlah ia bahwa pemuda murid Gan Lopek ini sudah lumayan kepandaiannya. Tentu saja dengan mudah ia dapat menangkis tusukan pedang itu dengan kibasan lengan bajunya. Ketika pedangnya terkena kibasan ujung lengan baju, hampir saja pedang itu terlepas dari tangannya. Bok Liong kaget bukan main, namun ia tetap melanjutkan serangannya. Kini pedangnya membuat 3 lingkaran lebar yang makin lama makin sempit lalu menjurus ke arah dada lawan. Hebat serangan ini, dan kuat sekali. Namun dengan mudah pula Hek Giamlo menghindar, lalu dari samping pukulan jarak jauh dengan ujung lengan baju membuat Bok Liong terhuyung-huyung, hampir menabrak seorang anak buah Hitan. Anehnya, orang Hitan ini sama sekali tidak bergerak atau menyerang, dan ini merupakan bukti betapa teguh mereka memegang disiplin. Tanpa perintah kepala mereka, orang-orang Hitan ini tidak berani sembarangan bergerak. Dan mereka memang betul, karena andai kata ada yang bergerak, hal itu berarti membantu Hek Giamlo tanpa diperintah dan ini berarti pula menghina tokoh besar itu yang mungkin hukumannya adalah maut. Lin Lin menjadi kagum melihat perlawanan gigih dari Bok Liong terhadap Hek Giamlo. Tiba-tiba ia lari menerobos memasuki bilik perahu. Juga orang-orang Hitan mendiamkannya saja, apalagi gadis itu adalah Tuan Puteri, bagi mereka, tanpa ada perintah Hek Giamlo mereka tidak akan berani mengganggunya sedikit pun juga. Tak lama kemudian Lin Lin sudah berlari keluar lagi, di tangannya memegang tongkat Beng Kau yang kepalanya dihias permata ya Beng Chu. Kiranya gadis ini memasuki bilik untuk mencari senjata karena pedangnya sudah terampas oleh Hek Giamlo. Setelah tiba di luar, ia melihat Bok Liong terkurung sinar hitam yang dibuat oleh lengan baju Hek Giamlo, maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu menggerakkan tongkat Beng Kau mengemplang dari belakang ke arah kepala Hek Giamlo. Well, tongkat itu lewat dekat kepala ketika Hek Giamlo menghindar, kemudian sekali lompat iblis tengkorak ini sudah tiba dekat Bok Liong. Lengan baju kiri digerakkan melibat pedang Bok Liong, tangan kanan mengirim pukulan dari atas ke bawah yang kalau mengenai kepala Bok Liong tentu akan pecah seketika. Haya, Bok Liong menjatuhkan diri ke belakang dan bergulingan, pukulan itu menyambar lewat dan brakak, papan perahu terkena pukulan tangan Hek Giamlo menjadi amblong berlubang besar. Biarpun Bok Liong sudah terhindar daripada bahaya maut, namun pedangnya, pedang pusaka Goat Kong Kiam, kini sudah terampas dan berada di tangan si iblis tengkorak. Hek Giamlo mengeluarkan suara seperti orang tertawa, tangan kanannya bergerak dan pedang rampasan meluncur ke belakang menangkis tongkat Beng Kau yang sudah menyambarnya lagi. Traang! Biarpun pedang itu disambitkan untuk menangkis, namun tenaga sambitannya membuat Lin Lin mengaduh karena telapak tangannya terasa panas dan perih, baiknya tongkatnya tidak terlepas.
Pedang itu terbentur dan meluncur seperti anak panah ke arah kaki Bok Liong. Pemuda ini cepat melompat menghindar agar jangan sampai kakinya terbabat pedangnya sendiri. Kap, pedang Goat Kong Kiam menancap sampai setengah lebih di atas papan perahu. Bocah gila, lekas minggat. Sekali lagi aku tidak memberi ampun, kata Hek Giam Lo sambil menggerakkan tangan kiri menyambut tongkat yang kembali telah dipukulkan oleh Lin Lin ke arah kepalanya. Kali ini Hek Giam Lo menerima tongkat itu, menarik lalu mendorong kuat sekali. Lin Lin menjerit dan tubuhnya terlempar keluar perahu. Biur, tubuhnya menimpa air yang muncrat tinggi. Tolong, Aup. Lin Lin kaget sekali karena tubuhnya kaku, kaki tangannya lumpuh tak dapat digerakkan untuk berenang, maka dengan panik ia minta tolong. Sesosok bayangan melompat ke air. Dia adalah Bok Liong yang cepat menyelam dan menyambar tubuh Lin Lin yang sudah tenggelam itu, kemudian memeluknya dan membawanya berenang ke pinggir perahu. Tongkat Beng Kau masih berada di tangan gadis itu yang tidak mau melepaskannya. Dengan agak sukar Bok Liong menyambar pinggiran perahu, lalu menaikkan tubuh Lin Lin, yang masih kaku karena tadi terkena totokan lihai Hek Giam Lo. Ia sendiri meloncat ke atas perahu dan kembali mencabut pedangnya. Hek Giam Lo, kau bukan lawanku. Sekali lagi, memandang muka Suhu, harap kau suka membebaskan Lin Moi dan aku. Kalau kau mau berkelahi, lawanlah Suhu, baru sebanding. Akan tetapi kalau kau tidak mau membebaskan Lin Moi, terpaksa aku mengadu nyawa denganmu. Heh, bocah edan, Nona ini adalah tuan putri kami, dia adalah calon permaisuri Khitan. Kau ini bocah gila berani jatuh hati kepadanya? Marahlah Bok Liong, ia melompat maju dengan serangan pedangnya. Kali ini Hek Giam Lo melibat ujung pedang lawan dengan lengan bajunya, menggerakkan ke bawah dan tubuh Bok Liong terbanting ke atas papan perahu. Seketika tubuh Bok Liong amblas sampai sepinggang karena kebetulan sekali ia terbanting pada papan yang telah bolong terkena pukulan Hek Giam Lo tadi. Kasihan pemuda itu, ia berusaha melepaskan diri, namun sia-sia karena pinggangnya terjepit sehingga ia seperti seekor tikus masuk perangkap. Namun ia masih memaki-maki, Hek Giam Lo, kau bunuhlah aku, tapi bebaskan Lin Moi. Tidak dibunuh buat apa? Berkata demikian, Hek Giam Lo menghampiri tubuh Bok Liong yang masih terjepit papan perahu. Pemuda ini biarpun sudah tidak berdaya, namun pedangnya masih berada di tangan dan ia dengan sikap menantang siap untuk melakukan serangan terakhir dengan senjatanya sebelum tewas, sedikit pun tidak terbayang rasa takut di wajahnya. Hek Giam Lo, jangan bunuh dia, tiba-tiba Lin Lin berseru keras. Hek Giam Lo menengok ke arah gadis itu yang kini sudah berdiri dengan muka pucat. Iblis itu mendengus, lalu menggumam, tidak dibunuh buat apa? Dia kurang ajar, berani mencintai Tuan Puteri, harus dibunuh mati untuk menebus dosanya. Setelah berkata demikian Hek Giam Lo melangkah lagi menghampiri Bok Liong. Hek Giam Lo, kalau kau membunuhnya, aku tidak sudi ikut ke Khitan. Kembali Lin Lin berseru. Tanpa menoleh Hek Giam Lo menjawab dengan suara mengejek, hamba dapat memaksa paduka. Karena Hek Giam Lo membacokkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Tubuhnya yang terjepit membuat ia tidak dapat menyerang secara baik, hanya asal membacok saja. Hek Giam Lo mendengus dan tahu-tahu pedang itu sudah terlibat oleh ujung lengan baju sebelah kiri, sedangkan tangan kanan iblis itu sudah bergerak mencengkeram ke arah kepala Bok Liong. Pemuda ini hanya dapat memandang dengan mata mendelik dan dengan sikap gagah menanti datangnya maut dengan mata terpentang lebar. Hek Giam Lo, kalau kau bunuh dia, aku akan bunuh diri, teriak Lin Lin yang sudah kebingungan sekali melihat Bok Liong terancam bahaya maut. Pemuda itu datang untuk menolongnya, tak mungkin sekarang ia diam saja menyaksikan penolongnya terancam kematian yang mengerikan. Cengkeramen ke arah kepala itu mendadak berubah dan kini yang dicengkeram adalah baju pada punggung Bok Liong. Sekali sentak tubuh pemuda itu sudah keluar dari jepitan papan dan sekali mengayun tangan Hek Giam Lo melemparkan tubuh Bok Liong keluar dari perahu dan biur, untuk kedua kalinya air muncrat tinggi ketika tertimpa tubuh pemuda itu. Hanya sebentar Bok Liong tenggelam. Segera ia muncul lagi, terengah-engah dan menyemburkan air dari dalam mulutnya. Pedang Goat Kong Kiam masih di tangan kanannya dan dengan mata mendelik marah ia berenang ke arah perahu sambil memaki. Hek Giam Lo iblis tukang menakuti anak-anak. Kalau kau tidak membebaskan Lin Moi, aku akan mengadu jiwa denganmu. Melihat kenekatan pemuda yang keras kepala ini, Lin Lin bingung dan kaget sekali. Cepat ia berlari ke pinggir perahu dan berseru, Liong Towako, jangan kesini lagi. Kau pergilah, sia-sia melawan dia. Lin Moi, tidak bisa aku meninggalkan kau tertawan iblis itu. Kalau perlu aku akan mengadu jiwa,
Apa artinya kematian? Hidup pun tidak akan berguna bagiku kalau kau mengalami bencana. Penuh semangat pemuda ini menjawab. Jawaban yang sekaligus menyatakan cinta kasihnya terhadap gadis itu. Merah seketika wajah Lin Lin dan sejenak ia terharu. Pemuda ini benar-benar hebat, gagah perkasa, dan cinta kasihnya terhadap dirinya sudah cukup teruji. Berkali-kali pemuda ini menolongnya dari bencana tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Jangan, tuaku, katanya, suaranya agak gemetar. Kau pergilah, aku tidak apa-apa, percayalah. Kelak kita dapat bertemu kembali. Aku minta dengan sangat, jangan kau kembali ke perahu. Bok Liong meragu, akan tetapi mendengar suara yang gemetar itu dan melihat wajah Lin Lin yang ketakutan mengkhawatirkan keadaan dan keselamatan dirinya, diam-diam ia merasa bahagia sekali. Baiklah, Lin Moi, asal kau selamat, aku menurut segala kehendakmu. Tapi, aku akan selalu membayangimu. Awas mereka yang berani mengganggu, aku pasti akan menjungkir balikan bumi langit untuk mengadu jiwa. Setelah berkata demikian, pemuda itu berenang ke pinggir. Setelah mendarat, barulah ia merasa betapa tubuhnya sakit-sakit semua dan ia menggigil kedinginan. Akan tetapi melihat perahu itu meluncur maju menurutkan aliran sungai, ia pun cepat-cepat mengikuti dari tepi sungai. Pemuda ini sudah mengambil keputusan untuk terus mengikuti jejak Lin Lin yang menjadi tawanan orang-orang Khitan. Ia bersikeras untuk membayangi terus, biarpun ia harus berjalan sampai ke Khitan, atau kalau perlu, ia akan terus membayangi sampai ke neraka. Kita tinggalkan dulu Lai Bok Liong yang dengan sengsara membayangi jejak orang-orang Khitan yang menawan Lin Lin sebagai seorang tawanan terhormat karena gadis ini, biarpun hakikatnya amat dibenci oleh Hek Giamlo, namun sesungguhnya adalah calon ratu yang akan diperisteri oleh Kaisar Khitan. Mari kita mengikuti perjalanan suling emas bersama dua orang adiknya, Xian Eng dan Busin. Towako, kenapa kau tadi tidak mencegah Lin Moi dibawa pergi orang-orang Khitan? Bagaimana kalau sampai dia mengalami celaka? Di tengah perjalanan Xian Eng menegur suling emas. Suling emas diam saja, hanya menarik napas panjang. Mereka bertiga berjalan seenaknya, suling emas sebagai petunjuk jalan di depan, di belakangnya berjalan Xian Eng dan Bu Xin berjalan di belakang. Eng Moi, bagaimana kau bisa menegur Towako seperti itu? Kau tahu sendiri betapa peristiwa hebat susul menyusul yang menyedihkan hati Towako, kata Bu Xin. Terang bahwa suling emas menghadapi hal-hal hebat, pertemuan dengan ibunya yang ternyata seorang iblis betina, kemudian kejadian-kejadian berikutnya yang hebat. Tentu saja suling emas kurang memperhatikan keadaan Lin Lin. Kembali suling emas menarik napas panjang. Kalian tidak usah khawatir, Lin Lin berada di tangan suku bangsanya sendiri, takkan diganggu. Melihat gelagatnya, apalagi mengingat akan pengalaman adik Xian Eng ketika diculik orang-orang Khitan, agaknya Lin Lin adalah putri Khitan yang dahulu dipungut ayah kita. Betapapun juga, kita akan pergi ke Khitan, merampas kembali tongkat bengkau, sekalian mencari Lin Lin. Menurut pendapatku, sebaiknya kalian pulang dulu ke Qinlingshan, biar aku mencari Lin Lin. Kalau sudah jumpa, akan kuajak dia menyusul ke Qinlingshan, tentu saja kalau dia mau. Kalau ia mau, apa maksudmu, Towako? Tanya Xian Eng heran. Suling emas tersenyum, bukankah dia itu putri Khitan? Kalau dia sudah kembali kepada bangsanya dan merasa berhak berada di sana dan tidak mau kembali ke Qinlingshan, tentu saja kita tidak dapat memaksanya, bukan? Aku ikut, Towako. Aku akan membujuknya. Tidak boleh dia tinggal bersama suku bangsa liar itu, seru Xian Eng yang sudah pernah dibawa kepada suku bangsa Khitan itu. Betul, Towako. Aku dan Eng Moi akan ikut, sekalian untuk meluaskan pengalaman. Kembali suling emas menarik napas panjang. Baru saja kedua orang adiknya ini mengetahui rahasia bahwa dia sebenarnya adalah Kam Busong, dan baru saja mereka berkumpul. Tidak tegalah hatinya untuk mengusir mereka. Baiklah, akan tetapi perjalanan amat sukar dan jauh. Pula aku menghadapi banyak rintangan. Setelah keadaanku diketahui semua tokoh Kang Ou, bahwa mendiang Tok Xiao Kui adalah ibuku, agaknya perjalananku tidak akan aman lagi. Mengapa, Towako? Suling emas menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara mengeluh, mendiang ibuku. Ah, tak perlu dibicarakan lagi. Ia tidak melanjutkan kata-katanya dan ketika Xian Eng hendak bertanya dari belakang Bu Xin menyentuh lengannya dan memberi tanda supaya adiknya ini tidak banyak bertanya. Orang-orang Khitan itu tentu berangkat ke utara melalui jalan sungai. Satu-satunya jalan tercepat ke utara hanya melalui sungai Kankiang. Mereka sudah menang dulu 3 hari. Aku tahu jalan tercepat menuju ke Kankiang, melalui anak bukit Pek Kisan atau Bukit Ayam Putih.
Akan tetapi perjalanannya amat sukar dan jalan turunnya sebelah sana hanya dapat ditempuh melalui sebuah jurang. Jurang ini tidak lebar, hanya 10 tombak lebih atau 20 meter kurang lebih, akan tetapi amat dalam. Dahulu aku memasang sehelai tambang untuk penyeberangan di atas jurang itu. Mari kita melalui jalan itu agar dapat melakukan perjalanan cepat. Dua orang adiknya menurut dan mulailah mereka mendaki Bukit Pekisan. Memang betul seperti yang dikatakan Suling Emas, perjalanan ini amat sukar. Bukit itu tidak terlalu tinggi, akan tetapi jalan pendakiannya melalui daerah yang sukar sekali. Mereka harus melompati banyak jurang-jurang kecil, melalui daerah batu karang yang tandus dan panas, dengan jalan penuh batu-batu kecil yang bergerak-gerak kalau diinjak, melalui jalan yang licin dan berbahaya. Akan tetapi karena mereka bertiga adalah orang-orang muda yang berilmu tinggi, maka mereka dapat melakukan perjalanan cepat. Hanya Xian Eng yang kadang-kadang harus berpegang pada lengan Suling Emas, karena di antara mereka, hanya Xian Eng yang paling rendah tingkat kepandaiannya. Bu Xin telah mendapatkan kemajuan hebat sekali semenjak ia digembleng oleh kakek sakti di air terjun. Matahari telah condong ke barat ketika mereka bertiga tiba di tepi jurang yang dimaksudkan, jurang satu-satunya yang akan membawa mereka ke tepi sungai Kan Kiang setelah mereka berhasil menyeberanginya dan tiba di bukit kecil di seberang. Ngeri keadaan di situ karena tepi jurang itu membuka lubang menganga seakan-akan tak berdasar di bawah kaki mereka. Akan tetapi bukan hal inilah yang membuat Xian Eng memandang dengan muka pucat dan membuat Bu Xin tertegun. Bahkan Suling Emas sendiri mengerutkan keningnya dan mengeluarkan suara seperti kutukan di dalam tenggorokannya. Memang tambang besar dan kuat itu masih melintang di atas jurang, menjadi sehelai jembatan yang luar biasa. Akan tetapi, jembatan ini tidak kosong.